Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Zafira dengan NPM 24670510025. Saya dari Ilmu Komputer B, Angkatan 24. Di video ini saya akan mengerjakan study case dari mata kuliah teori bahasa dan otomata untuk study case yang di mana ya? Di gelombang panas ini. Ya, jadi sebelumnya sudah ada soal yaitu gelombang panas. Ada soalnya ya dari Bapak. Lalu buatlah sebuah mesin yang menerima serangkaian data cuaca sebagai input dan memberitahu kita apakah gelombang panas terjadi pada tahun tertentu. Gelombang panas atau heat wave terjadi ketika suhu maksimum harian lebih tinggi dari suhu maksimum rata-rata hingga 5 derajat Celcius atau lebih dan berlangsung selama 5 hari atau lebih secara berturut-turut. Suhu maksimum tertinggi di Indonesia pernah sampai 36,1 derajat Celcius. Sebentar, suhu maksimum harian lebih tinggi dari suhu maksimum rata-rata hingga oke, jadi di sini saya sudah ada em, apa ya, fungsi transisi dan juga FSR yang saya gambar secara manual agar terlihat beda aja. Jadi untuk penjelasannya, key ini itu ada state-state-nya di mana key 0 ini artinya belum terjadi heat wave atau gelombang panas. Dia belum mulai. Kemudian key 1 itu setelah terjadi gelombang panas itu satu akhir artinya seharian berturut-turut seharian gelombang panasnya, lalu key 2 itu 2 hari berturut-turut terjadi gelombang panas. Gelombang panas itu tadi ini ya pengertiannya itu suhu lebih dari rata-rata harian, bisa sampai 5 derajat Celcius atau lebih gitu. Lebih tingginya tuh bisa nyampe 5 atau lebih derajat Celcius. Lalu yang ketiga itu berarti telah terjadi heat wave eh, 3 kali berturut-turut. Q4 itu gelombang panas yang 4 hari berturut-turut dan juga Q5 gitu. Q5 artinya 5 hari berturut-turut. Dan Q5 ini kalau misalnya emang dia masih panas bisa mengulang lagi gitu heat wave-nya. Di Q5 lagi mengulang berturut-turut. Selanjutnya ini untuk inputannya ada normal dan panas. Jadi normal itu artinya suhunya di bawah rata-rata harian dari suatu tempat. Kalau misal panas tuh di atas rata-rata harian di suatu tempat. Untuk startnya mulainya dari Q0. Q0 tuh panas, belum terjadi suhu panas. eh, dan final state-nya itu ada di Q5 yang bisa mengulang-ulang. Oke, jadi di sini nih ada, ini gambarnya kan kita mulai dari Q0 belum terjadi. Kalau misalnya kita inputkan panas, Q0 ini, kalau misalnya Q0 ini kita inputkan panas, dia akan ke Q1. Lalu kalau misalnya dari Q1 ini kita inputkan normal, dia akan balik gitu. Jadi dia nggak terjadi berturut-turut, dia akan mengulang kembali dari hitungan yang belum dimulai. Jadi tadi itu apa? Q1 ke Q0 ya. Diinputkan normal. Q1 ke Q0 diinputkan normal. Dia mengulang lagi dari Q0. Atau belum terjadi panas secara hari berturut-turut gitu. Selanjutnya dari yang Q1 ini, kalau misalnya kita inputkan panas kembali, dia akan ke Q2. Artinya kalau misalnya di hari yang pertama itu panas kembali, suhunya di atas rata-rata di suatu tempat, maka dia menjadinya Q2 atau 2 hari panas itu berturut-turut di suatu tempat tertentu. Lalu kalau misalnya telah terjadi 2 hari berturut-turut, lalu kemudian panas lagi di keesokan harinya atau kita inputkan panas lagi ya, berarti artinya 3 hari berturut-turut di suatu desa mengalami heat wave. Selanjutnya jika sudah 3 hari berturut-turut lalu besoknya masih panas lagi, maka ada di K4 atau 4 hari panas itu di suatu daerah melebihi rata-rata. Dan yang terakhir nih, kalau misalnya kita inputkan lagi Q4 ini panas, ya berarti terjadi ini paling akhir nih, atau bisa mengulang kembali nih Q5 atau 5 hari berturut-turut ada heat wave di suatu tempat tertentu. Kalau misalnya memang masih melanjut, artinya dia mengulang-ulang di
Q5 ini. Tetapi kalau misalnya di antara semuanya ini normal, kita input ke normal, misalnya Q2 kita input ke normal, ataupun Q3 kita input ke normal, lalu Q4 kita input ke normal, Q5 kita input ke normal pula, di sini juga Q1 kita input ke normal, berarti dia mengulang atau balik lagi dari belum hitungan suatu, belum dikatakan terjadi heat wave berturut-turut di suatu kota atau tempat tertentu. Jadi hitungannya dari awal kembali. Mungkin sekian video yang penjelasan mengenai gelombang panas yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.